LW, anggota debt collector atau penagih utang yang membentak polisi dan videonya viral saat ditangkap berada di Maluku. Kan harus bagaimana tahu masyarakat itu gimana. Kita nggak boleh arogansi, apalagi bentak polisi. Ya, harus jagalah, polisi tugas sudah setengah mati, ya demi masyarakat. Kok kita nggak bukan Tim Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya membawa LW, anggota debt collector yang melarikan diri setelah video marah-marahnya viral di media sosial untuk diperiksa di Jakarta. LW, saudara, adalah anggota debt collector terakhir yang ditangkap polisi setelah 6 anggota debt collector lainnya ditangkap di Jakarta. Oke. Lalu sampai di Saparua jam berapa? Sampai Saparua sekitaran jam 12. Tidak serta-merta penerima fidusi ataupun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan itu. Bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah tindak pidana. Nah, ini supaya masyarakat juga paham, ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba debt collector yang memaksa mengambil itu menjadi tindak pidana baru. Nah, apalagi kita rangkaikan tadi ada perlawanan terhadap petugas, kita konstruksikan dengan pasal ini. Sekarang sedang kita adakan pemeriksaan terhadap pelaku 7 orang ini. Kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang. Kemudian baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku, ya, Pulau Saparua, ya. Dari Ambon 2 jam lagi nyebrang laut kita tangkap. Jadi kita serius dalam menangani ini, keresahan publik ini, dan kami masih mengejar 4 orang yang lain. Ya. Jadi dalam konstruksi pasal kami ada perbuatan melawan hukum. Ya. Walaupun yang bersangkutan membawa surat perintah tugas dan sebagainya itu menjadi instrumental delik, alat kejahatan, karena yang terjadi adalah paksaan dan ancaman kekerasan. Kami sedang mengejar 4 orang lagi. Yang pertama bernama Eric Johnson Saputra Simangunsong. Ya, kalau di media sosial itu yang garis-garis biru ini. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis. Ya, residivis di Banyumas kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, JM, JH. Oleh karenanya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami menghimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri, karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini aku akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap yang orang ini. Ya. Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas dan juga mengintimidasi masyarakat, tidak boleh terjadi. Ini contoh yang sangat buruk. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini ingin memberikan deterrence secara spesialis buat ini maupun secara generalis. Jangan ada yang coba-coba lagi, debt collector lagi, preman-preman yang lain berbuat seperti ini, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi deterrence secara spesialis maupun generalis kami akan kejar. Ya. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ini penyidikan sedang berlangsung. Ya, memang karakteristik premanisme ini rekan-rekan sekalian itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Masyarakat itu sebenarnya takut, resah. Tapi kalau mau melaporkan ke polisi, dia juga takut karena diancam. Ini terjadi. Kami dapat laporan dari beberapa wilayah, dan kami sudah berkoordinasi dengan criminal justice system, pihak kejaksaan dan lain sebagainya, bagaimana melindungi pelapor sehingga tidak terjadi lagi fenomena silent sound ini. Tidak ada terjadi fenomena masyarakat takut terhadap aksi premanisme yang terjadi dan membuat resah warganya. Dan kami juga sejak viralnya kasus ini banyak menerima laporan, ancaman-ancaman. Ya, kami ada rekamannya semua. Sehingga orang ini takut lapor ke polisian. Jadi ini tanggung jawab kita bersama.
Kalau ada fenomena seperti ini segera laporkan ke pihak kepolisian. Kolektor debt kolektor macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran geram setelah anggotanya dibentak debt kolektor. Kejadian bermula saat kunci mobil selebgram Clara Sinta dirampas debt kolektor. Anggota polisi ini awalnya memberi saran agar mengurus permasalahan ke polsek terdekat, tapi debt kolektor justru membentak polisi. Itu kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi ya. Pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak maunya diselesaikannya di yang langsung ngambil unitnya aja, dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran tegas akan menindak setiap orang yang bertindak premanisme, termasuk meminta keterangan dari perusahaan yang menggunakan jasa debt collector. Tidak boleh ada kelompok, tidak boleh ada perorangan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan seolah-olah dia berada di atas hukum. Akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang seperti itu. Debt collector yang membentak anggota polisi sudah ditangkap polisi, termasuk membawa ke Jakarta satu anggota debt collector yang bersembunyi di Pulau Saparua, Maluku setelah video marah-marah debt collector ini viral di media sosial. Tim Liputan, Kompas TV.